Ya, ada hal yang menarik yang sedang tren jadi pembahasan di kalangan gereja adalah ramenya kaum LGBT yang melayani. Dan kemudian itu menjadi pokok pembahasan apakah boleh mereka melayani atau tidak. Nah, kita akan menjawab persoalan ini. Memang Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mengasihi orang-orang berdosa. Dan dia mau supaya setiap orang yang berdosa itu kembali kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetapi untuk melayani Tuhan itu sesuatu yang berbeda lagi. Sebab untuk menjadi hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani Tuhan, tentu bukanlah semua orang. Tidak semua orang bisa dipanggil begitu saja atau diambil begitu saja untuk melayani Tuhan. Apakah dengan demikian gereja membatasi orang untuk melayani Tuhan? Tentu tidak. Gereja malah mau supaya semua orang, semua jemaatnya bisa melayani dia. Tetapi pada kenyataannya bahwa untuk melayani Tuhan ini tentu ada standarnya, ada ukurannya. Siapa yang boleh menjadi hamba Tuhan yang melayani di gereja? Dan standar ini memang tidak mudah, sebab Alkitab memang mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, betapa syarat ini jadi sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Apalagi para pelayan. Dan kemudian para pelayan ini setidaknya adalah orang-orang yang telah lahir baru. Mereka yang telah bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama. Nah, setelah bertobat saja itu belum cukup. Tentu masih harus ada langkah selanjutnya. Mereka harus dibina, dilatih, sampai mereka siap untuk melayani Tuhan. Baru kemudian mereka dipercayakan untuk bisa melayani Tuhan. Nah, gereja memang harus menyediakan kanal-kanal di mana para jemaat yang sudah percaya, bertobat, dan memberi diri dibaptis, kemudian mereka dilatih, dididik, dan diajar. Nah, setelah memenuhi standar dan kualifikasinya, barulah mereka diberikan kesempatan untuk melayani. Dan pelayanan itu pun harus berjenjang. Tidak langsung pelayanan yang utama, tidak bisa. Karena memang melayani Tuhan itu bukanlah pekerjaan yang sama seperti di kantor atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalau tidak demikian, maka rumah Tuhan tidak menjadi tempat kudusnya Tuhan lagi. Akan seperti pasar di mana orang berdagang mencari untung dan rugi. Bagaimana jemaat banyak datang untuk melihat sebuah pentas. Nah, kalau demikian jadinya, maka yang terjadi adalah Roh Kudus pergi dari tempat itu, yang ada adalah Roh Kudus. Jadi memang gereja harus mengaturnya dengan baik. Standar ini pun yang dipakai oleh Yesus ketika murid-muridnya diberikan kesempatan untuk melayani. Selama murid-murid Yesus bersama-sama Yesus, mereka dipanggil dan mereka mengikut Yesus. Mereka bertobat, mereka mengikut Yesus, dibaptis.
dan sekian waktu di bawah didikan dan ajarannya Yesus. Setelah dibawa didikan dan ajarannya Yesus, maka terseleksilah mereka cuman sekian orang. Nah, setelah terseleksi mereka, maka pada peristiwa Pentakosta Tuhan berikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, dari situlah baru mereka melayani. Gereja memang harus memperhatikan ini. Gereja tidak bisa dikelola sekedar mencari banyak jemaat dengan segala cara. Karena dengan banyaknya jemaat, ada persembahan yang banyak, ada keuangan yang bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Gereja harus melihat inti pelayanan yang dikehendaki oleh Yesus. Sebab ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan ini pekerjaan kantoran atau pekerjaan suatu perusahaan. Tidak. Ini adalah pekerjaan di mana kehendak Tuhan dan standar-standarnya Tuhan harus dibangun. Dan jika demikian, para hamba-hamba Tuhannya memang haruslah dibangun dari pertobatan, dilatih, dibina, dimuridkan, kemudian baru mereka diberikan kesempatan untuk melayani. Semoga ini bisa menjawab.